Ayo Risa, boleh segera dimulai. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas UAS yang matematika distrik yang sudah diberikan, yaitu the traveling salesman problem. Di sini kita ada 5 anggota. Pertama-tama perkenalkan, saya sendiri Risa Kurnia Fitri dari absen dengan NIM 009. Selanjutnya ada perkenalkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Pratama dari NIM 083. Ya, selanjutnya perkenalan. Assalamualaikum, saya Rizka Nurtiana Hakim, NIM 2005-139-7025. Lanjut. Ya, perkenalkan, saya Haya Fadila dengan nomor NIM 2005-139-7005. Ya, itu selanjutnya. Langsung aja, algoritma penyelesaian. Yang pertama, dari soal yang kita dapat, yaitu the traveling salesman problem, kita berhasil mendapatkan 3 algoritma. Yang pertama ada algoritma CIH, yang kedua ada algoritma greedy, dan yang ketiga algoritma NNH. Baik, yang pertama algoritma CIH. Algoritma CIH yaitu cheapest insertion heuristic. Yang pertama ada konsep teori, yang kedua ada tahapan, yang ketiga ada penyelesaian, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Ya, yang pertama konsep atau teori. Algoritma CIH adalah algoritma cheapest insertion heuristic, yaitu algoritma yang membantu suatu tour dengan membuat rute jalur terpendek dengan bobot minimal dan secara berturut-turut, ditambah dengan tempat yang baru. Pemilihan titik baru tersebut dilakukan bersamaan dengan pemilihan sisi sehingga didapatkan nilai penyisipan minimum. Selanjutnya, tempat baru tersebut disisipkan di antara dua tempat yang membentuk sisi yang telah terpilih. Algoritma ini seringkali memberikan solusi yang cukup baik karena untuk proses seleksi tempat yang akan disisipkan dilakukan pada setiap tempat di luar tour dan di setiap sisi di dalam tour. Secara umum, algoritma cheapest insertion heuristic merupakan algoritma sederhana
yang dilakukan penyisipan terhadap tempat yang akan dikunjungi dan menghitung jarak ditempuh. Yang kedua ada tahapan. Yang pertama ada penelusuran pemilihan lokasi. Langkah kedua ada buat hubungan struktur. Yang ketiga ada mengganti arah hubungannya. Yang keempat adalah atau langkah terakhir, ulangi langkah ketiga agar semua lokasi masuk ke dalam struktur. Langsung ke penyelesaian. Berdasarkan soal application the traveling salesman problem kami akan membahas penyelesaian soal tersebut menggunakan algoritma CIH. Langkah pertama, penelusuran pilih kota U sebagai kota pertama dan kota kembali. Seperti ini. Kita pilih kota U sebagai kota pertama. Lalu langkah kedua, hubungkan struktur seperti UY, YZ, ke ZW, dan ke WU. Yang belum dikunjungi, seperti yang kita ketahui yang belum dikunjungi adalah X dan V. Langkah ketiga, mengganti arah hubungan ARC dari dua kota diganti dengan kombinasi dua ARC, yaitu seperti ARC IJ dengan ARC IK dan ARC KJ, dengan K diambil dari kota yang belum masuk struktur, dan dengan tambahan jarak yang terkecil, yang mana jarak diperoleh dari C IK ditambah C KJ dikurangi dengan C IJ, di mana C IK adalah jarak dari kota I ke K, CKJ adalah jarak dari kota K ke kota C. CIJ adalah jarak dari kota I ke kota C. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga sampai seluruhnya masuk ke dalam struktur. Baik, seperti ini kita masukkan ke dalam tabel. ARC yang diganti yaitu kota U sama Y akan diganti oleh UX dikurangi XY. Panjang yang ditambahkan yaitu CUX ditambah XY ditambah CUY yang dimana hasilnya 119. Yang kedua UY, kota U dengan Y juga, namun diganti dengan UV dan VY yang dimasukkan kota yang belum ada di dalam disebutkan tadi. Yang dimana CUV ditambah CVY dikurangi dengan CUY, yang dimana hasilnya 100. Begitu juga dengan kota YZ, 93 hasilnya, kota YZ yang juga diganti dengan kota V dan Z, maka hasilnya 83. Dan dari semua ini bisa dipilih mana yang paling terkecil. Dari sini yang terkecil adalah kota W dengan kota U. Maka yang diganti adalah kota W dan U akan diganti dengan W dikurangi VU, yang mana hasilnya yang terkecil 73. Kemudian berdasarkan itu tadi, ARC yang diganti adalah WU menjadi UY menjadi ke kota YZ, ZW, dan WV dan VU. Karena WU-nya tidak ada, jadi diganti dengan WV dan VU. Terus kemudian ARC yang diganti UY, terus ARC yang ditambahkan UX dan XY. Dimasukkan terus sampai menemukan kota yang terkecil yaitu 5. Kota terkecil. Jarak yang terkecil yaitu 5. ARC yang diganti adalah WV menjadi UY ke YZ, ke ZW, ke WX dan XW. Karena tadi kan WV diganti dengan kota WX dan XV. Jadi pakai kota WX dan XV menuju yang terakhir yaitu VU. U adalah kota kembali ke awal. Total bobot yang dapat dihasilkan yaitu 2 ditambah 36 ditambah 21 ditambah 70 ditambah 13 ditambah 51 yaitu 193. Seperti ini. Ini hasilnya yaitu kota U. Sebentar. Ya. Yang pertama ada kota U ke Y yaitu jaraknya 2. Kemudian Y ke Z yaitu jaraknya 36.
Kemudian Z ke W jaraknya ke 21. W ke X jaraknya 70 dan X ke V adalah 13. WX 70, XV adalah 13, dan yang terakhir adalah VU. VU yaitu 51. Maka hasil yang dihasilkan adalah bobotnya 193. Oke, lanjut ke algoritma yang kedua. Iya, algoritma kedua adalah algoritma greedy. Oh ya, kelebihan dan kekurangannya. Maaf. Oh, belum. Ya, Ya. kelebihan dan kekurangan dari kelebihan algoritma CIH yaitu algoritma ini memiliki keuntungan yaitu kestabilan. Walaupun banyak lokasi yang digunakan untuk DSP, algoritma ini masih stabil. Kekurangannya karena terlalu banyak jumlah lokasi sangat berpengaruh pada waktu komputasinya. Sekian. Lanjut ke algoritma kedua. Ya, baik. Algoritma greedy. Yang pertama adalah konsep atau teori. Dan kedua tahapan, ketiga penyelesaian, dan juga yang keempat kelebihan dan kekurangan. Pertama, konsep atau teori. Ingat, baik. Metode algoritma greedy merupakan algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Algoritma greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, sama, atau serakah. Algoritma ini membentuk solusi langkah per langkah. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, tahapan. Tahapan pertama adalah kunjungi satu titik pada grab dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Yang kedua, cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Kemudian, tandai grab sekarang sebagai grab yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Dan yang keempat, kembali ke langkah pertama sampai titik tujuan yang didapatkan. Kemudian penyelesaian akan dilanjutkan oleh Galih. Berdasarkan soal application the traveling salesman problem, kami membahas penyelesaian soal tersebut menggunakan algoritma greedy dan menyelesaikan permasalahan terdapat beberapa algoritma yang digunakan. Salah satunya algoritma greedy merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi di mana setiap langkah akan memiliki kota atau tempat yang belum dikunjungi. Kota atau tempat yang belum dikunjungi dipilih berdasarkan jarak kota atau tempat mana yang terdekat dari kota atau tempat sebelumnya. Berikut adalah cara perhitungan dengan menggunakan algoritma greedy. Langkah 1, tentukan kota atau tempat awal dimulainya perjalanan. Kemudian, kota awal menuju kota selanjutnya, di mana kota selanjutnya tersebut berada paling dekat dari kota awal. Kemudian, lanjut ke kota berikutnya yang terdekat hingga kota tujuan selesai. Langkah 4, selanjutnya balik ke kota awal dan jumlahkan seluruh jarak tersebut. Berdasarkan definisi. Langsung next saya. Penyelesaiannya
eh, UY, U ke Y ke Z ke W ke X ke U. Yaitu waktunya itu 2 tambah 36 tambah 21 tambah 70 tambah 13 tambah 2. Hasil waktu tersebut 144. Terus kota U, V, Z, X, Y, W, U dari 51 tambah 68 tambah 68 tambah 61 tambah 57 tambah 58. Waktu tersebut 363. U, Z, V, W, Y, X, U yaitu 35 tambah 68 tambah 78 tambah 51 tambah 61 tambah 60. Hasil tersebut 353. U, X, Z, V, W, Y, U yaitu waktunya 60 tambah 68 tambah 68 tambah 78 tambah 57 tambah 2 333. U, W, V, Z, X, Y, U yaitu 56 tambah 78 tambah 68 tambah 68 tambah 61 tambah 2. Next. Jadi waktu yang paling optimal dan paling minimum adalah waktu yang hasil akhirnya 144. Coba geser ke gambar soal. Karena jarak ini adalah jarak yang paling cepat dan nilainya yang paling kecil, yaitu ke U ke Y, yaitu 2, Y ke Z, yaitu 36, jika ke kiri 51, jadi nggak bisa. Mari ke Z, Z ke W. Kalau Z ke U 35, Z ke 6, ke sini 68, jadi harus ke W karena 21 nilainya. Habis W ke X, W ke X. Jadi nilainya kan 70, paling kecil. Habis ke X, ke V. V ini nilainya 13. Jika ke atas 60, nggak bisa. Habis ke V, ke U, yaitu hasil akhir 51. Jadi itulah jarak yang paling minimum dan paling optimal untuk algoritma greedy. Terima kasih. Lanjut ke algoritma terakhir. Sebentar, kekurangan sama kelebihannya belum. Kelebihan sama kekurangannya algoritma greedy. Algoritma ini memiliki keuntungan yaitu kestabilan, walaupun banyak lokasi yang digunakan untuk TSP, algoritma masih stabil. Kekurangannya dengan kelebihan yang ada pada algoritma yang banyak jumlah lokasi yang berpengaruh pada waktu komputasi. Terima kasih. Baik, lanjut. Selanjutnya algoritma yang ketiga yaitu algoritma NNH. Kita akan membahas 4 bakasan dalam algoritma ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas teori, yang kedua kita membahas tahapan, yang ketiga kita membahas penyelesaian, dan yang terakhir kita membahas kelebihan dan kekurangan algoritma NNH. Selanjutnya, konsep atau teori. Algoritma NNH merupakan suatu metode heuristik untuk memecahkan masalah TSP. Metode Nernst-Neighbor heuristik atau yang disingkat dengan NNH adalah metode heuristik yang paling sederhana. Algoritma Nernst-Neighbor mengambil pilihan terbaik berdasarkan data yang ada pada saat ini tanpa mempertimbangkan keseluruhan data yang ada.
Pemecahan masalah dilakukan dengan memulai titik awal, kemudian mencari titik terdekat atau jarak paling minimum. Kemudian dari titik tersebut dicari lagi titik yang belum dikunjungi dengan jarak yang paling minimum. Kondisi ini berlangsung sampai semua node yang ada selesai dikunjungi tepat sebanyak 1 kali. Selanjutnya, next. Tahapan dalam penyelesaian algoritma ini yang pertama adalah mulai dari sebarang kota. Kemudian kunjungi kota yang terdekat. Langkah yang kedua, pergi ke kota yang belum dikunjungi yang terdekat dengan kota yang terakhir yang saat ini dikunjungi. Kemudian langkah tersebut diulang sampai mendapatkan tour. Kemudian yang terakhir yaitu ulangi langkah tersebut dimulai dari kota yang berbeda-beda dan pilihlah tour yang terbaik. Next. Yang pertama, kita membuat matriks jarak terlebih dahulu. Jadi kita membuat tabel matriks jarak terlebih dahulu antara kota yang ada itu kita buat tabelnya. Selanjutnya oke, kita mulai misalnya kita mulai dari kota yang pertama yaitu kota U. Jarak yang terdekat yaitu ke kota Y dengan jaraknya yaitu 2. Next. Kita buat garis seperti ini. U kemudian kita tarik garis ke Y kemudian ditulis 2. Kemudian kita ke Y. Di Y jarak yang paling dekat yaitu ke U, tapi kita sudah ke U. Jadi kita ambil jarak yang terdekat sesudah kota U, yaitu jarak ke kota Z dengan jarak 36. Selanjutnya, kemudian kita ke kota Z. Di kota Z jarak yang terdekat yaitu ke kota W dengan jarak 21. Kita ke kota W. Di kota W, jarak yang paling dekat yaitu ke kota X dengan jarak 70. Kemudian kita ke kota X. Di kota X, kita mendapatkan jarak yang terdekat yaitu ke kota V dengan jarak 13. Di kota V, kita akan kembali lagi ke kota U dengan jarak 51. Kemudian jarak tersebut dijumlahkan sehingga jarak tersebut yaitu 193. Next. Cara tersebut diulang mulai dari kota yang awal yaitu kota U, terus X, terus W, V, Z, dan Y. Setelah itu kita bandingkan berapa jumlah minimum yang kita dapatkan. Dari percobaan tersebut didapatkan ada 3 rute yang tercepat, yaitu yang pertama yang dimulai dari kota X, yang kedua dimulai dari kota W, dan yang ketiga yaitu dimulai dari kota Y dengan jarak minimum yaitu 192. Next. Kelebihan dan kekurangan algoritma ini, kelebihannya yaitu algoritma ini itu memiliki keuntungan mudah untuk dipahami dan cepat untuk diimplementasikan. Kekurangannya yaitu tidak menjamin bahwa solusi yang dihasilkan optimal karena algoritma ini tidak melakukan percobaan pada setiap data yang tersedia dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, presentasinya sudah dilakukan semua. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.